Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsi Pawidayanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 akan memaparkan mengenai aspek-aspek yang ada dalam filsafat ilmu. Yang pertama, aspek ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Sejak dini dari pikiran barat sudah menunjukkan munculnya perenungan ontologisme. Sebagaimana Thales ketika ia merenungkan dan mencari apa sesungguhnya hakikat yang ada, yang pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa asal-usul dari segala sesuatu itu adalah air. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas. Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu, apa hakikat kebenaran, dan kenyataan yang inteheren. Dengan pengetahuan itu yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada, paham idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, pluralisme, dan seterusnya merupakan paham ontologisme yang menentukan pendapat dan bahkan keyakinan kita masing-masing tentang apa dan bagaimana kebenaran dan kenyataan yang tidak dicapai dalam ilmu itu. Selanjutnya, menurut Louis O. Katzoff membagi ontologi dalam 3 bagian, yaitu ontologi bersahaja, ontologi kuantitatif, dan ontologi monistik. Dikatakan ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Dikatakan ontologi kualitatif karena dipertanyakan mengenai tunggal atau jamaknya, dan diartikan ontologi kualitatif juga berangkat dari pertanyaan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Sedangkan ontologi monistik adalah jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya. Keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu belaka. Pada gilirannya ontologi monistik melahirkan monisme dan atau idealisme. Kemudian aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Selanjutnya bagian kedua, aspek epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode-metode, dan sahnya ilmu pengetahuan. Terdapat 3 persoalan pokok dalam bidang epistemologi, antara lain, apakah sumber pengetahuan itu, dari mana datangnya pengetahuan yang benar itu, dan bagaimana cara mengetahuinya. Yang kedua, apakah sifat dasar pengetahuan itu, apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita, dan kalau ada, apakah kita bisa mengetahuinya? Dan yang ketiga, apakah pengetahuan itu benar atau valid, dan bagaimana kita dapat membedakan yang benar dan yang salah? Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran pengetahuan atau kepercayaan. Untuk menentukan kebenaran dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menemukan kebenaran dari masalah. Yang kedua, pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran. Yang ketiga, pengamatan dan eksperimen untuk menemukan kebenaran. Yang keempat, falsification atau operasionalisme. Yang kelima, komunikasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Yang keenam, metode hipotetiko dan atau deduktif. Yang ketujuh, induksi dan preposisi atau teori untuk menemukan kebenaran fakta. Untuk memperoleh kebenaran perlu dipelajari teori-teori kebenaran. Beberapa alat untuk memperoleh atau mengukur kebenaran ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut: rasionalisme, empirisme, dan pragmatisme. Selanjutnya, aspek aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi meliputi nilai-nilai
parameter bagi yang disebut sebagai kebenaran atau kenyataan itu, sebagaimana kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan fisik material, dan kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri. Lebih dari itu, aksiologi juga menemukan kaidah-kaidah apa yang harus kita perhatikan di dalam menerapkan ilmu ke dalam praksis. Pernyataan mengenai aksiologi menurut Katsop dapat dijawab melalui 3 cara. Yang pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Ditinjau dari sudut pandang ini, nilai merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung kepada pengalaman mereka. Yang kedua, nilai merupakan kenyataan ditinjau dari segi ontologisme, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Pendirian ini dinamakan objektivisme logis. Ketiga, nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan, yang demikian disebut objektivisme metafisik. Tujuan dari aksiologi yaitu menemukan kebenaran atas fakta yang ada atau sependapat mungkin ada kepastian kebenaran ilmiah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.